Rumah adat dalam Loka adalah kediaman raja-raja yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Rumah dalam Loka atau Istana Sumbawa ini merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Sumbawa. Istana dalam Loka dibangun pada tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddin III tahun 1983 sampai tahun 1931. Rumah adat dalam Loka merupakan desain asli rumah kediaman Raja-Raja Sumbawa. Kuatnya pengaruh budaya Islam yang masuk di wilayah ini pada masa itu telah membuat hampir seluruh aspek adat dan kesukuan masyarakat Sumbawa larut dalam nilai-nilai syariah Islam. Struktur dan arsitektur rumah dalam Loka sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Sumbawa, yakni dalam, yang berarti istana, dan Loka, yang berarti dunia. Penamaan tersebut sesuai dan fungsi rumah adat ini yang memang digunakan untuk pusat pemerintahan dan kediaman Raja-Raja Sumbawa pada masa silam. Bangunan dalam Loka menghadap ke selatan atau tepatnya ke arah Bukit Sampar dan alun-alun kota. Ketika memasuki rumah ini terdapat ukiran khas daerah Pulau Sumbawa yang disebut Lutuengal. Ukiran khas Pulau Sumbawa ini biasanya motif bunga dan juga motif daun-daunan. Rumah adat dalam Loka Samawa hanya memiliki satu pintu akses yang besar untuk masuk dan keluar. Untuk masuk bisa melewati tangga depan yang dimiliki dalam Loka, tidak seperti tangga pada umumnya. Tangga tersebut berupa lantai kayu yang dimiringkan hingga menyentuh tanah dan lantai kayu tersebut ditempeli oleh potongan kayu sebagai penahan pijakan. Umumnya bahan utama dalam Loka semua kayu jati. Tiang-tiang penyangga mampu menopang tegaknya rumah yang terbagi menjadi dua ukuran sama besar kembar, yang bernama balarea atau geraha besar. Dalam geraha besar ini ada beberapa ruangan yang dipisahkan dinding penyekat sesuai dengan fungsi dan namanya masing-masing, yaitu 1. Lunyuk Agung terletak di bagian depan bangunan berfungsi sebagai tempat musyawarah, resepsi, atau acara pertemuan adat dan keagamaan. 2. Lunyuk Mas terletak di sebelah Lunyuk Agung berfungsi sebagai ruangan khusus permaisuri, istri-istri menteri, dan staf penting kerajaan saat dilangsungkan upacara adat. 3. Ruang dalam yang terletak di sebelah barat. Ada yang hanya disekat oleh kelambu dan berfungsi sebagai tempat salat, dan di sebelah utaranya merupakan kamar tidur dayang-dayang dan permaisuri. 4. Ruang dalam yang terletak di sebelah timur terdiri dari 4 kamar. Kamar-kamar ini diperuntukkan bagi putra-putri raja yang sudah menikah. 5. Ruang sidang terletak di bagian belakang balarea. Selain digunakan untuk bersidang, pada malam hari ruangan ini juga dijadikan tempat tidur para dayang. 6. Kamar mandi terletak di luar ruangan induk yang memanjang dari kamar peraduan raja hingga kamar permaisuri. 7. Balabulo terletak di samping Lunyuk Mas dan terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama berfungsi sebagai tempat bermain anak-anak raja yang masih kecil, dan lantai kedua berfungsi sebagai tempat menyaksikan pertunjukan di lapangan istana bagi permaisuri dan istri para bangsawan. Sejak dibangunnya Istana Baru, pada tahun 1932 Istana Kerajaan yang sejak tahun 1954 difungsikan sebagai rumah dinas, Wisma Praja, Bupati Sumbawa, keadaan balarea sebagai bangunan utama dari komplek istana dalam Loka, sudah tak layak ditempati dan mulai ditinggalkan keturunan kerajaan sebagai penghuninya sehingga terlantar begitu rupa. Maka tak heran bila ketika mulai dipugar kembali oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 1979, melalui proyek Sasana Budaya-Budaya sejak tahun anggaran 1979 per 1980 sampai dengan tahun anggaran 1984 per 1985, kondisinya sedemikian memprihatinkan, semak belukar menutupi keseluruhan areal balarea ini.